wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan. Yuk disimak. Oh iya, pepatah lama kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Vino Leli, dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Bayang, Zain, Hanum, Karina, Siti, dan juga Vika. Udah penasaran banget kan sama materinya? Yuk langsung aja. Jadi pokok bahasan yang akan kita sampaikan memuat dua hal. Yang pertama adalah jenis-jenis perencanaan pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana implementasi dalam masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan. Jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu menurut besaran dengan pembahasan makro, meso, dan mikro. Sedangkan untuk menurut jenis waktu, terdapat 3 pula jenis perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan juga berdasarkan tingkatannya, yaitu dibagi menjadi perencanaan strategik atau renstra, perencanaan koordinatif, dan perencanaan operasional. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, dalam jenis perencanaan pendidikan menurut besarannya dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan makro yang menjelaskan bahwa perencanaan itu menentukan suatu kebijakan yang akan ditanggung, kemudian keinginan tujuan yang akan dicapai, dan metode pencapaian tujuan pada jenjang nasional. Yang kedua, perencanaan meso yang terjadi pada level regional ataupun lokal. Perencanaan meso ini meliputi semua jenis dan jenjang pendidikan di suatu daerah, baik pada level provinsi ataupun kabupaten dan kota. Dan yang terakhir yaitu perencanaan mikro adalah perencanaan yang meliputi berbagai kegiatan pada suatu lembaga pendidikan atau beberapa lembaga yang sama dan berdekatan tempatnya, sebab untuk menyesuaikan kondisi otonomi daerah pendidikan itu sendiri. Perencanaan yang baik dipimpin seseorang yang memahami benar situasi lingkungan sekitarnya, sehingga dapat memikirkan kemungkinan yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Pada jangka panjang, digunakan untuk mencapai sesuatu yang sifatnya relatif panjang, seperti proses dalam memilih tujuan, menentukan kebijakan, menyusun strategi, dan menetapkan sasaran. Perencanaan ini dilaksanakan lebih dari 5 tahun. Yang kedua, pada jangka menengah. Kurun waktunya di antara 1 sampai 5 tahun. Perencanaan jangka menengah masih bersifat prospektif, namun sudah terfokuskan pada tujuan, sasaran, dan target yang ingin dicapai. Perencanaan jangka menengah bersifat operasional yang teruraikan atau terinci dari rencana jangka pendek dengan jangka panjang. Dan yang terakhir ialah jangka pendek, merupakan proses menyusun rencana dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan kurang dari 1 tahun. Yang pertama, perencanaan strategi merupakan perencanaan yang sengaja dirancang serta dipergunakan dalam upaya penentuan dan tercapainya sasaran dalam suatu organisasi. Yang kedua, perencanaan koordinatif merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan proses sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan memusatkan terhadap apa yang akan dikerjakan di lapangan dari suatu rencana strategis serta memiliki sifat yang spesifik untuk memberi petunjuk konkret tentang bagaimana program harus dilakukan menurut aturan, prosedur, dan ketentuan lain yang telah ditetapkan. Yang ketiga, perencanaan operasional ialah perencanaan yang diimplementasikan. Dalam implementasi pada teori kali ini, kelompok kami telah melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Muhammad Fahmi selaku Kepala Sekolah terkait penerapan jenis-jenis perencanaan di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom. Jadi, SMK Muhammadiyah 1 Jatinom ini merupakan sekolah yang berstatus swasta dengan kepemilikan yayasan yang berlokasi di Jalan Mimbar nomor 3 Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan akreditasi B. Di sekolah ini menggunakan jenis perencanaan pendidikan. Yang pertama,
menurut besaran makro yang memuat standar kurikulum, akreditasi sekolah, dan mata pelajaran umum. Pada meso memuat mata pelajaran khusus, dan mikro memuat syarat menjadi siswa baru, sarana dan prasarana ekstrakurikuler, jumlah tenaga pendidikan, biaya pendidikan, serta persebaran alumni. Yang kedua, menurut jangka waktunya yaitu jangka menengah dan jangka pendek. Yang meliputi jangka menengah meliputi tercukupinya sarana dan prasarana sesuai norma dan standar serta kebijakan baru di masa COVID-19. Dan jangka pendeknya memuat peningkatan pendidikan karakter dan sistem pemberian tugas saat pandemi. Ketiga, menurut tingkatannya terdiri dari perencanaan strategik yang memuat kelas dilaksanakan melalui Google Class yang merupakan program terbaru sekolah, penetapan dana hingga cara pengembangan sekolah, perencanaan koordinatif, memuat cara penanganan kasus, dan menjalin hubungan baik bagi seluruh elemen sekolah. Itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Gimana? Keren nggak? Semoga kalian paham dan juga semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.